sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu, amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel. Karya Michael Crichton, berjudul Earths of the Jet. Film besutan dari sutradara terkenal bernama John. Firman ini mengisahkan tentang seorang pria Muslim bernama Ahmed bin Fadlan bin Rashid yang bertema dengan bangsa Viking. Ketika dirinya sedang diasingkan ke wilayah utara oleh seorang raja, pemimpin Muslim, Ahmed tak mengira pertemuannya dengan bangsa Viking Northmen akan menjadikannya seorang prajurit pilihan untuk membantu mereka dalam menghadapi sebuah teror dari suku pedalaman, dikenal dengan suku Wendong. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film By Arab. Dahulu kala, jauh sebelum kota 1001 malam dihancurkan oleh bangsa Mongol, kota Baghdad merupakan pusat kota yang cukup modern. Di sana banyak para penyair, ulama dan tokoh-tokoh besar dari kalangan umat Islam lahir di tempat itu. Maka tak heran jika kota Baghdad menjadi pusat pemerintahan Islam paling terkenal. Ambassador to the land of the Dusublan. I was a poet in the greatest city. Suatu ketika, ada seorang pria muda yang berhasil mencuri hati sang raja karena kepandaiannya dalam menulis sebuah syair yang mana dia adalah Ahmed bin Fadlan bin Rashid. Bakatnya sebagai penyair membuat Ahmed dipekerjakan di dalam istana yang menjadikan kehidupannya jauh lebih baik. Akan tetapi, kehidupan mewah yang dijalaninya itu ternyata telah menjeratnya ke dalam sebuah permasalahan besar. Pasalnya Ahmed menyukai seorang gadis cantik, seorang ratu yang telah memiliki suami, yang mana suaminya tersebut adalah orang nomor satu di Baghdad, yaitu sang raja a country. Far to the north, complain to the caliph. Yesu hubungan terlarang itu pun pada akhirnya sampai ke telinga sang raja, sehingga beliau memutuskan untuk mengasingkan Ahmed ke wilayah utara dengan dalih akan dijadikan sebagai duta besar. Mau tak mau, Ahmed harus menerima tugas itu. Meskipun di wilayah yang akan ditempatinya dihuni berbagai suku barbar yang dikenal sangat kejam. Many months into the lands of barbarian peoples, and from all that I knew. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan ke utara, rasa kekhawatirannya selama ini pun mulai terjadi, yang mana ketika Ahmed dan rombongannya tengah melakukan perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran suku Tartar duniawi. Dia berinisiatif untuk melarikan diri demi bisa lolos dari kejaran pihak musuh. Alhasil mereka mengarah ke sebuah sungai yang tak jauh dari lokasi kepungan pasukan Tartar. Namun ketika berada di sana, Ahmed sangat terkejut karena orang-orang Tartar tiba-tiba saja menghentikan perburuannya. Ternyata alasan mereka berhenti karena mereka melihat bahwa Ahmed dan rombongannya sedang berlari mengarah ke wilayah orang-orang Northmen atau orang-orang utara Viking yang sedang beristirahat di sekitar tempat itu. Maka Ahmed dan sahabatnya yang bernama Melchizedek segera menemui pemimpin mereka untuk meminta perlindungan. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja pemimpin Viking tersebut telah lebih dulu meninggal dunia. Kala itu orang-orang Viking menyadari bahwa Ahmed bukanlah sebuah ancaman yang membahayakan mereka, sehingga kehadirannya cukup diterima dengan baik. Apalagi pertemuan di antara mereka itu bisa menjadi ajang untuk mempelajari budaya Viking saat sedang menjalani proses pemakaman. Setelah beberapa hari tinggal bersama dengan orang-orang Viking, Ahmed kembali dikejutkan dengan kehadiran seorang anak bernama Wulfgar. Dia merupakan putra dari Raja Viking yang berada di Skandinavia, bernama Hard Girl. Son of King Hrothgar, and I know him now. Their homeland in the north with a message for Bolvar. Dia sengaja datang ke sana atas perintah langsung dari ayahnya untuk bertemu dengan Bollywaif, seorang pemimpin Viking yang baru saja terpilih. Wulfgar mengatakan bahwa wilayah kekuasaan ayahnya kala itu sedang dalam keadaan genting akibat adanya teror dari orang-orang misterius. Bahkan orang-orang tersebut
tak segan-segan membunuh dengan cara yang sangat keji. Sampai-sampai mereka dijuluki sebagai Angel of Death atau Malaikat Kematian. Ancient evil, a terror, comes to ask Bullwife for help. Bullwife segera memanggil seorang peramal agar bisa membantunya dalam mengambil sebuah tindakan. Dan dalam ramalannya tersebut, sang peramal membuat sebuah nubuat yang mana Bullwife harus bentuk pasukan yang berjumlah 13 orang. Akan tetapi dari 13 orang yang dipilih itu, salah satunya harus berasal dari luar bangsa Viking. Sehingga secara otomatis, sosok Ahmed terpilih untuk melengkapi pasukan mereka. Number of months in the year. Awalnya Ahmed sangat keberatan atas keputusan itu. Pasalnya, dia sama sekali tak mempunyai basic dalam ilmu bela diri. Namun bagaimanapun dia menolak, maka Ahmed harus tetap menerimanya atas tuntutan keadaan. Sehingga keesokan harinya, ke-13 prajurit pilihan itu mulai menempuh perjalanan panjang ke arah utara untuk sampai di tempat tujuan. Dalam perjalanannya, lambat laun, Ahmed mulai bisa beradaptasi dengan orang-orang Viking, sampai-sampai mereka terheran-heran karena dalam waktu singkat, Ahmed mulai fasih berbahasa Viking yang membuatnya tak kesulitan lagi untuk berkomunikasi. I can Rosa. Where did you learn our language? A noble family. Singkat cerita, perjalanan mereka telah sampai di tempat yang dituju. Sehingga kehadiran mereka disambut baik oleh Raja Howard. Girl tanpa buang waktu, Bullwife segera perintahkan rekan-rekannya untuk membuat benteng pertahanan. Akan tetapi, mereka sempat dikejutkan dengan kemunculan seorang anak yang tiba-tiba datang dengan berlumuran darah. I know hand. Kondisi itu kian memprihatinkan setelah mereka melihat kediaman rumah anak tersebut yang saat itu orang tuanya sudah dihabisi secara keji. Sebetulnya Bullwife dan rekan-rekannya sudah mencurigai bahwa teror ini berasal dari sekelompok suku pedalaman bernama Wendal. Karena mereka sangat mengenali cara orang-orang itu melakukan pertarungan dengan sangat kejam. Must have crawled into a hole to escape. Mereka juga mengetahui bahwa suku-suku ini hanya muncul di saat kabut mulai menebal saja. Hal itu, ikan pun membuat mereka sangat sulit mendeteksi keberadaannya sampai-sampai suku. Ini dipercaya sebagai jelmaan dari para iblis. Dan secara kebetulan, tepat di hari ini diprediksi akan muncul kabut tebal, hingga mereka meyakini bahwa suku Wendel akan menampakkan dirinya. If there's a fog, they will come. The trees near the first ridge line. And there's more. Maka Bullwife segera memerintahkan rekan-rekannya untuk bersiaga sepanjang malam demi melindungi Raja Hordgeir dari mara bahaya. Hingga akhirnya, sosok yang ditunggu-tunggu pun telah menampakkan kedatangannya. Lantas ke-12 kesatria itu segera melakukan pertempuran untuk menghabisi musuh-musuhnya. Dalam pertarungan itu, 13 kesatria sering mengeluarkan kemampuannya masing-masing. Alhasil mereka mampu melumpuhkan para penyusup. Meskipun beberapa anggotanya juga banyak yang menjadi korban, namun anehnya dari pertempuran itu, mereka tak menemukan satu pun jasa dari suku misterius itu. Sehingga mereka memperkirakan bahwa yang dihadapinya itu benar-benar hantu. Demons. None of the ones we killed. Keesokan harinya pasca pertempuran itu, Bollywood segera memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali mempercepat pembangunan benteng agar pihak musuh tak akan mudah menembus jantung pertahanan. Namun sayang, pengerjaan benteng tersebut harus dinodai dengan adanya sebuah isu bahwa sebetulnya Bullwife juga sedang mengincar tahta Raja Hard. Girl? Karena merasa difitnah oleh Pangeran Wycliffe, dia merencanakan untuk memberikan pelajaran terhadapnya, tapi aksinya itu dicegah oleh rekannya yang bernama Hergar. Karena menurutnya, Bullwife tak perlu susah payah untuk turun tangan karena permasalahan. Ini akan mampu ditangani olehnya sendiri. Kondisi panas itu pun membuat Hergar dan salah satu anak buah Pangeran Wycliffe terlibat bentrok sampai-sampai mereka harus bertikai dan berakhir dengan pertarungan.
dalam duel itu. Herger berada di posisi yang sangat sulit. Karena perisainya beberapa kali bisa dihancurkan oleh lawannya. Yang melihat perkelahian itu meminta kepada Boliviv untuk segera menghentikannya karena dia khawatir bahwa Herger akan tewas dalam pertarungan itu. Namun permintaannya itu ditolak. Pasalnya Boliviv sudah merasa optimis bahwa Herger akan memenangkan pertempuran itu. Tak berselang lama, perkiraan Boliviv memang benar terjadi. Awalnya Herger menerima serangan bertubi-tubi, tetapi dia mampu kembali bangkit sehingga Herger bisa membalikkan keadaan. Dan ketika Herger melihat adanya sebuah celah, dia berhasil memanfaatkan kondisi itu. Hingga dia mampu melayangkan pedangnya, yang membuat musuhnya tewas seketika. Semangat! Dari di pertarungan itu, Pangeran Wiglip tersadar akan kekalahannya. Sehingga dia memutuskan untuk tak mau terlibat masalah lagi dengan pihak Boliviv. Beberapa hari kemudian, pembangunan benteng. Pertahanan parit kini sudah selesai dikerjakan. Tapi tiba-tiba, dari arah kejauhan, Ahmed melihat adanya sebuah tanda berwarna merah yang sangat mencolok. Dokter. Salah satu rekannya meyakini bahwa warna merah itu berasal dari suku Wendel sebagai pertanda mereka akan melakukan penyerangan, dan kali ini wilayah kekuasaan Raja Hrothgar kembali mendapatkan sebuah ancaman yang sangat serius. Ke-13 kesatria dan para warga saling bekerja sama untuk mempersiapkan peperangan. Dan tak berselang lama, pasukan kavaleri dari suku Wendel kini mulai terlihat bermunculan satu persatu. Dalam situasi ketegangan itu, pasukan kavaleri pihak musuh ternyata tak bisa menembus benteng parit yang mereka ciptakan. Maka mereka hanya bisa melemparkan api agar bisa membakar tempat itu. Namun untungnya para warga telah mengantisipasi akan hal itu sehingga mereka mampu mencegah ancaman kebakaran. Pasukan suku Wendel tak berhenti sampai di situ. Mereka kemudian mengerahkan sejumlah pasukan infanterinya untuk mencoba menerobos benteng pertahanan pasukan Viking. Disinilah 13 kesatria menunjukkan kemampuan aslinya, termasuk Ahmed yang sangat percaya diri untuk bisa mengangkat pedangnya dan bertempur ke medan perang. Pasalnya Ahmed baru menyadari bahwa musuhnya kali ini memang bukan seorang iblis, sesuai dengan keyakinan dari orang-orang Viking, melainkan mereka hanyalah sekumpulan manusia biasa yang sama sepertinya. Maka dari itu, jiwa keberanian Ahmed mulai bangkit, sampai-sampai dia bisa melumpuhkan sebagian musuh-musuhnya. Sementara di tengah jalannya pertempuran itu, tiba-tiba saja orang-orang suku Wendel memutuskan untuk menghentikan peperangan. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Dan singkat cerita, pada pagi harinya, salah satu anggota 13 kesatria menunjukkan jasad seorang pria yang berasal dari suku Wendel. Finish you, I'll bring you back to life. Come on. Dari ciri-ciri pria tersebut, tiba-tiba Putri Raja Hrothgar teringat akan salah seorang wanita yang sangat mengetahui orang-orang Wendel. Namun sayang wanita itu sedikit mempunyai gangguan kejiwaan, tetapi Boliviv tak mempermasalahkan keadaannya. Karena yang terpenting dia ingin mengetahui segala informasi dari orang-orang Wendel. There is a woman who can help. Mereka pun mulai pergi untuk menemui wanita itu. Dan sesampainya di sana, Boliviv berhasil mengetahui beberapa informasi penting untuk bisa mengalahkan suku Wendel, yaitu salah satunya, dia harus membunuh pemuka agama serta pemimpin mereka. Chieftain Sesame. Perfect advisor. Meskipun kini dia telah mengetahui informasi itu, namun Boliviv masih belum mendapatkan kejelasan tentang keberadaan posisi mereka.
Untung saja Ahmed yang memang sangat jenius. Diam-diam dia telah meneliti orang-orang Wendal. Dari ciri-ciri berpakaian serta sifatnya. Bring the arrow. Is there a choice? It's a man. Ahmed memberitahukan bahwa orang-orang Wendel adalah setang manusia biasa yang merasa terobsesi, seolah-olah dirinya adalah seekor beruang. Maka dari itu, kemungkinan besar orang-orang Wendel bermukim di dalam gua, seperti kehidupan seekor beruang Novi. No fear of us at all. Go in this cave with spears. Ternyata hasil analisa Ahmed memang tepat. Karena tak jauh dari wilayah itu terdapat sebuah gua yang diyakini di sana merupakan markas kediaman orang-orang suku Wendal. Maka ke-13 kesatria tersebut mulai merancang sebuah strategi agar bisa berhasil menyusup ke dalam markas mereka. Allah. Setelah sekian lama mereka berusaha menyusup dan menguasai medan, akhirnya misi untuk menemukan pemimpin tertinggi serta pemuka agama suku Wendal sudah kian dekat. Namun sebelum bisa sampai ke sana, mereka harus terlebih dahulu menuruni sebuah tebing yang sangat curam agar posisi mereka tak diketahui oleh pihak musuh. I'm not man. Dalam keadaan sunyi, tiba-tiba ke-13 kesatria segera melancarkan serangan mendadak. Akibatnya orang-orang Wendel banyak yang jatuh berguguran. Kala itu Herger segera meminta kepada Boliviv untuk mencari sosok pemuka agama. Sementara dirinya akan berusaha menahan gerak laju pihak musuh. Bolwife tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bisa menemukan seorang pemuka agama suku Wendal. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan orang yang selama ini dicarinya. Bonewave harus berhati-hati, karena musuh yang dia hadapi saat ini terkenal sangat kuat. Akibatnya, dia terkena luka dari senjata yang sudah dilapisi racun. Ular yang membuat dirinya tak kuasa menahan rasa sakit. Akan tetapi dalam kondisi itu, Bollywood masih bisa berusaha untuk bangkit, sehingga dirinya berhasil membunuh pemuka agama tersebut. Setelah misi itu selesai, ke-13 kesatria Viking harus keluar sesegera mungkin dari tempat itu, karena pasukan musuh kian berdatangan dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Disinilah kontribusi Ahmed kembali diperlihatkan. Saat rekan-rekannya sedang dalam kondisi terjepit, kala itu jalur yang dilewatinya ternyata merupakan jalur buntu. Namun Ahmed sangat meyakini bahwa di tempat itu pasti terdapat sebuah jalur rahasia yang telah dibangun oleh orang-orang Wendal. Stream disappears under the rocks. Today was a good day. Setelah ditelusuri lebih jauh, akhirnya dia menemukan sebuah jalur di bawah air yang menghubungkan jalan keluar menuju lautan. Dengan terpaksa, mereka harus melewati jalur tersebut agar bisa selamat dari kejaran orang-orang Wendel yang semakin barbar. Wah, hingga setelah melewati jalur itu, pada akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat tersebut. Namun di tengah keberhasilan misi itu, mereka harus mendapati kenyataan pahit, yang mana Boliviv kini dalam keadaan sekarat karena terkena efek racun mematikan dari bisa ular. Apalagi kala itu, mereka masih belum bisa menghentikan teror dari orang-orang Wendal karena mereka belum mampu membunuh pemimpin tertingginya. Dan dipastikan orang-orang Wendel akan menuntut balas atas kematian dari pemuka agamanya. The Wendel want vengeance for killing the mother. That they may be remembered. Tak berselang lama, perkiraan mereka benar-benar terjadi ketika mereka melihat orang-orang Wendel mulai mengerahkan seluruh pasukannya untuk menuntut dibalas. Ahmed menyadari bahwa kemungkinan besar dirinya tak akan selamat dalam kondisi itu. Sehingga dia mulai memanjatkan doa sesuai dengan ajaran Islam supaya diberikan kekuatan. All terrified, ready to break and run. Merciful Father, Pergerakan orang-orang Wendel kini sudah semakin kian dekat. Ke-13 kesatria sudah terlihat.
pasrah akan takdirnya untuk menuju kematian. Apalagi kali ini mereka bertempur tanpa didampingi oleh Boliviv sebagai pemimpin mereka. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Boliviv muncul di tengah-tengah pertempuran yang sedang berlangsung meskipun dia sedang dalam keadaan sekarat. Boliviv sengaja menunjukkan tindakannya itu kepada semua orang, bahwa bangsa Viking akan dipandang terhormat bila mati di medan tempur daripada harus mati di tempat tidur. Sehingga tanpa sadar, hal itu mampu membangkitkan mental dari rekan-rekannya. 5 hal sederhana. Dalam pertempuran itu, untuk kesekian kalinya, Ahmed dan yang lainnya kembali menunjukkan kemampuannya. Sampai-sampai mereka mampu melumpuhkan musuh-musuhnya, walaupun mereka berjumlah sangat banyak. Sementara Boliviv kini sudah berada di ambang kematiannya. Apalagi di saat yang sama, dari arah kejauhan, dirinya diincar oleh pemimpin tertinggi suku Wendal. Pergi kami. Disinilah tekad kuat dari Boliviv. Sebagai pemimpin Viking patut diapresiasi. Karena meskipun dalam keadaan sekarat, dia masih bisa berhasil melumpuhkan pemimpin musuh. Yang secara otomatis, pertempuran itu dapat dimenangkan oleh mereka. Namun nahas, setelah itu, Boliviv tak mampu lagi menahan rasa sakitnya, yang membuatnya tewas. Dalam kondisi duduk di singgasana, Boliviv dimakamkan secara terhormat seperti layaknya seorang raja. Sementara pasca keberhasilannya membunuh pemimpin tertinggi suku Wendal, kini wilayah Skandinavia dapat kembali aman. Dan atas kejadian itu pula, Ahmed memutuskan untuk kembali melanjutkan tugasnya sebagai duta besar Persia. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.